Halo mitra budidaya, pada kesempatan kali ini kami dari tim Aquaculture Yuki Water Treatment dengan saya Maulana Isnabdillah. Kali ini ditemani dengan rekan saya Rehan Arif Krisnamukti. Pada kesempatan kali ini kami berada di salah satu showroom di Yuki Water Treatment dan salah satunya ini ada di Plaza Senayan. Nah, pada bincang-bincang kesempatan kali ini kami akan membahas tentang seputar dunia aquaculture ataupun budidaya, terutama khususnya di Indonesia. Nah, sudah kita ketahui semua bahwa untuk keberlangsungan aquaculture yang sangat bagus, itu proses disinfeksi sangat penting untuk dilakukan. Baik proses disinfeksi sebelum dilakukan proses budidaya maupun selama proses budidaya. Benar Kak seperti itu? Betul sekali. Jadi treatment air sebelum proses budidaya dilakukan itu sangat penting ya. Apalagi ya di zaman sekarang pada saat ini ya. Soalnya beda dari yang dulu. Kalau saya pernah baca tuh, kalau dulu kan ya air dari sumber dari laut kan masih bersih ya. Pencemaran masih minim lah, soalnya kan aktivitas manusia, populasi manusia juga belum sebanyak sekarang, terus perkembangan industri juga belum semasif sekarang, jadi kayak pencemaran tuh masih ya bahkan nggak ada gitu. Jadi kalau pembudidaya pakai air ya langsung ambil aja tanpa harus ditreatment juga bisa. Kalaupun harus ditreatment itu ya nggak dalam tanda kutip rumit sekarang lah gitu. Benar-benar. Oke, benar juga sih tadi yang dikatakan Kak Rehan. Tapi kita ketahui semua ya bahwa para petambak atau para pembudidaya itu udah sering kali ya udah tahu terkait kayak kualitas airnya. Jadi setiap hari itu mereka pasti akan disinfeksi air jika ada masalah di kondisi budidayanya. Namun pada saat ini walaupun sudah dilakukan disinfeksi, masih ada banyak sekali laporan terkait kayak penyakit yang muncul seperti ada WSSW atau penyakit MIO, dan juga ada penyakit yang lagi viral nih khususnya di tambak udang ya, seperti EHP. Nah, jadi apakah ada nggak sih Kak untuk solusi atau cara untuk menanggulangi dari treatment masalah air ini? Ya udah ada sih sebenarnya ya, ini di depan kita ini, tapi ya itu dia masalahnya, pembudidaya itu masih kekeh lah pakai cara lama. Apalagi ya kalau saya bisa boleh ngomong ya, karena dia dari awal dia bikin usaha budidaya sudah pakai dengan cara itu terus. Dan masih banyak juga mayoritas pembudidaya itu masih pakai yang cara lama itu, pakai bahan kimia gitu. Nah, masalahnya itu ya ini tuh sebenarnya sudah ada solusinya, tapi ya itu tadi balik lagi sudah rutinitasnya pakai itu, jadi ya dia masih kekeh gitu. Padahal ya tadi yang seperti kamu jelaskan tadi bahwa ya penyakit masih ada aja kan, penyakit masih timbul. Nah, jadi pembudidaya itu harusnya bisa improve lah. Dia sudah punya masalah seperti itu, harusnya dia cari solusi. Nah, gitu. benar. Nah itu dia, padahal udah ada loh solusi terkait water treatment ini ya. Nah itu salah satunya tadi dengan menggunakan ini sistem teknologi UV. Nah selain itu yang aku ketahui itu juga sistem UV, teknologi UV itu juga dipercaya ya di bidang bisnis yang lainnya seperti ada F&B, manufacturing, dan juga yang di bidang lainnya. Iya. Jadi kurang apa gitu loh untuk kita tidak menggunakan teknologi UV gitu. Lagi pula yang di depan kita ini UV Ultra Aqua ini lebih efisien loh. Jadi air dari laut, dari sumber masuk disinfeksi ke UV ini, langsung masuk ke tambak dan bisa langsung dipakai. Jadi beda kalau pakai cara yang dulu pakai bahan kimia kan harus nunggu seharian ya. Jadi air masuk ke tambak terus disebar bahan kimianya. Nah, kita harus nunggu 1 harian lah sekitarnya. Terus sama UV Ultra Aqua ini lebih efisien juga untuk membunuh bakteri. Menurut penelitian itu sudah sampai 99%. 99%. Ya, jadi ya kurang apa lagi gitu loh, sudah terbukti. Dan UV Ultra Aqua ini ya for your information aja, ini diproduksi dari Denmark, pabriknya, terus dan sudah banyak juga lah yang pakai, dan pabriknya itu sudah berpengalaman dalam pengembangan dan produksi teknologi UV ini kurang lebih 30 tahun. 30 tahun, wah keren-keren sekali ya informasinya tadi yang sudah dijelaskan Kak Rehan. Nah, jadi kurang apa lagi gitu loh untuk menggunakan dari teknologi UV ini ya? Ya. Untuk solusi yang sangat tepat gitu untuk di bidang aquaculture. Nah, tadi udah dijelaskan oleh Kak Rehan, itu apa ada nggak sih Kak yang di luar sana itu udah menggunakan UV dari Ultra Aqua ini khususnya? Udah banyak sih. Udah banyak. Terlebih yang
yang negara-negara yang di dekat kita ya di Asia Tenggara itu udah banyak. Malaysia itu udah pakai, terus Vietnam apalagi itu Vietnam sih yang terutama itu. Vietnam tuh sebenarnya dulu itu dia untuk skala produksi udangnya ya itu jauh di bawah kita, tapi dia itu merangsek naik jadi lebih sekarang lebih di atas kita untuk produksi udangnya ya. Padahal kalau dipikir-pikir dari luas wilayah ya luas Indonesia, garis pantainya lebih panjang Indonesia, harusnya Indonesia kan bisa lebih maju lah gitu, tapi pada kenyataannya malah Vietnam ya lebih maju sekarang gitu, lewatin kita. Iya bener. Jadi udah dijelasin semua ya tentang kayak solusinya, udah kelebihannya tadi udah dijelasin oleh Kak Rehan tadi. Jadi penggunaan UV ini sangat bermanfaat dan juga sangat efektif loh ya, efektif dan juga efisien untuk digunakan di aquaculture khususnya di tambak udang. Jadi yang tadi sudah jelaskan seperti negara Vietnam yang dulunya itu di bawah kita, sekarang malah melesat jauh di atas kita ya. Benar. Jadi penggunaan teknologi UV dari Ultra Aqua ini sangat direkomendasikan untuk produksi yang maksimal dan juga nanti hasilnya yang akan optimal juga. Jadi sekian dulu untuk bincang-bincang topik aquaculture pada kali ini. Mungkin semoga konten ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan juga nantinya jika ada pertanyaan ataupun saling sharing diskusi, silakan isi di cek kolom komentar di bawah ini. Oke? Oke, dan See you next talk.